Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk belajar matematika? Walaupun belajarnya di rumah, kalian harus tetap semangat ya, Nak. Baik, hari ini kita akan belajar tentang menentukan luas dan keliling bangun datar dengan satuan tidak baku. Sebelum kita mempelajari keliling dan luas bangun datar, kita akan belajar tentang bangun datar ya. Bangun datar adalah bangun-bangun yang berbentuk dua dimensi. Bangun dua dimensi merupakan bangun yang memiliki keliling dan luas tetapi tidak memiliki isi atau volume. Contoh bangun datar antara lain segitiga, persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan lingkaran. Dan masih ada lagi bangun datar yang tidak beraturan lainnya. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari pengertian keliling dan luas bangun datar. Keliling bangun datar adalah jumlah keseluruhan sisi yang dimiliki oleh suatu bangun datar. Luas bangun datar adalah banyaknya persegi dengan sisi satu satuan panjang yang menutupi seluruh bangun datar tersebut. Sebelum kita menghitung keliling dan luas menggunakan satuan tidak baku, kita harus tahu dulu apa itu satuan tidak baku ya. Yuk kita simak penjelasan berikut. Pengertian satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang-orang yang berbeda, bisa menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Macam-macam alat ukur satuan tidak baku untuk mengukur keliling dan luas satuan bangun datar. Yang pertama adalah petak satuan atau persegi satuan. Gambarnya seperti ini ya, nanti di soal akan kalian jumpai. Petak satuan seperti ini. Petak satuan atau persegi satuan bisa digunakan untuk mengukur keliling dan luas satuan bangun datar. Yang kedua, kita bisa mengukur keliling dan luas bangun datar menggunakan benda konkret di sekitar kita. Seperti origami, uang kertas, amplop, dan masih banyak benda konkret yang lainnya yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengukuran tersebut. Bagaimana cara menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan satuan tidak baku? Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan contoh berikut ini ya. Menentukan keliling dan luas bangun datar menggunakan persegi atau petak satuan. Keliling dan luas bangun datar dapat ditentukan dengan satuan tidak baku persegi atau petak satuan. Perhatikan contoh berikut. Di sini terdapat sebuah bangun persegi panjang. Kita bisa menentukan keliling bangun ini ya. Caranya dengan memperhatikan sisi bagian luar bangun tersebut. Kita bisa menghitung persegi atau petak satuan yang ada di sisi paling luar bangun tersebut. Seperti ini ya, cara menghitung kelilingnya yaitu yang pertama ini ya, kita hitung 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi, keliling persegi panjang tersebut adalah 16 petak satuan. Menentukan luas bangun datar persegi panjang dan persegi. Perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah bangun persegi panjang. Kita akan menentukan luas bangun tersebut. Untuk menentukan luas bangun persegi panjang, kita harus memperhatikan persegi atau petak satuan yang ada di dalam bangun persegi panjang tersebut. Ini kita perhatikan ya, ini adalah petak satuan yang terdapat di bangun tersebut. Kita akan menghitung luasnya. Caranya seperti apa? Caranya adalah kita hitung kotak yang terdapat dalam persegi panjang tersebut. Seperti ini ya, kita mulai hitung kotaknya. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi, luas persegi panjang tersebut adalah 24 petak satuan. Selanjutnya, perhatikan bangun persegi berikut ini. Cara menghitung luas bangun tersebut sama seperti yang sudah kita lakukan tadi. Kita akan menghitung berapa petak satuan yang ada di dalam persegi tersebut. Kita mulai hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi luas persegi tersebut adalah 25 petak satuan. Menentukan luas bentuk bangun datar dengan petak satuan. Contoh 1. Bangun datar seperti yang bisa kalian lihat di sini ya. Bentuknya seperti ini. Bagaimana cara kita menentukan luas bangun tersebut? Yang pertama, kita harus tahu dulu di sini ada petak satuan. Kalau seperti ini, itu berarti satu petak satuan. Tapi selain satu petak satuan, di sini ada petak yang berbentuk segitiga seperti ini. Ini segitiga, segitiga, segitiga. Segitiga tersebut adalah setengah petak satuan. Tapi jika satu segitiga digabung dengan satu segitiga, maka akan ketemu satu petak satuan. Baik, kita akan tentukan luas bangun tersebut. Yang pertama, kita tentukan yang satu petak satuan.
Baik, kita akan hitung dulu ya yang satu petak satuan. Kita hitung mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi satu petak satuannya ada 24 petak sama dengan 24 petak satuan. Setelah itu kita akan menghitung segitiga atau setengah petak satuan. Kita hitung ya, mulai dari sini ada berapa segitiganya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 segitiga. 10 segitiga sama dengan 5 petak satuan. Kemudian kita akan menjumlahkan 24 petak satuan ditambah dengan 5 petak satuan. Jadi, luas bangun tersebut adalah 29 petak satuan. Contoh 2. Perhatikan bangun berikut ini. Untuk menentukan luas bangun tersebut, caranya seperti contoh 1. Perlu kita perhatikan di dalam bangun ini terdapat satu petak satuan dan segitiga. Seperti ini ya, ini adalah satu petak satuan. Kemudian untuk yang segitiga seperti ini adalah setengah petak satuan. Tapi jika satu segitiga digabung dengan satu segitiga yang lain, maka akan menghasilkan satu petak satuan. Baik, kita akan menghitung luas bangun tersebut. Caranya yang pertama, kita akan menghitung satu petak satuan. Dimulai dari sini ya, kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ada 23 kotak sama dengan 23 petak satuan. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah segitiga. Kita mulai hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 segitiga. 4 segitiga sama dengan 2 petak satuan. Kemudian kita akan jumlahkan 23 petak satuan ditambah dengan 2 petak satuan. Jadi luas bangun tersebut adalah 25 petak satuan. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.